Bu Sugiyarti, temennya mana? Belum bisa masuk Pak Bu Nur ikhtiarnya. Mungkin kendala sinyal mungkin. Temennya mana Bu Sugiyarti? Belum masuk Bu Nurnya Pak, belum bisa masuk. Gimana Bu? Belum bisa masuk Bu Siapa? Nurnya. Bu Nur Istiar. Oh, bisa coba masuk. Nah ini baru masuk. Nah, suatu. Sinyal kayaknya. Udah saya klik masuk. Oh, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi sendirian Bu Nur. Iya, mohon maaf ya Bu Sugi ya, sinyalnya kayaknya Nggak apa-apa. loading terus mau masuk. Giliran masuk tadi salah kamar. Ya. Apa? Ya. Oke, udah bisa dimulai ya Bu Sugi. Ah, Bu Sugi siapa dulu yang apa mau saya? jemput? Bu Sugi dulu nggak apa-apa. Saya yang jadi coach-nya dulu. Iya. Oke. Iya, Iki, mulainya. Ya, mulailah. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ini kalau nggak bisa kita buat rekaman lagi sendiri besok di rumah. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Sugi. Bu Sugi apa kabar sore ini? Alhamdulillah, baik juga. Iya, kemarin tuh pas kita ketemu katanya mau ada yang diomongin apa, yang mau diomongin. Yuk, ngobrol yuk, sini yuk. Ini sih Bu Sugi, apa namanya, tuh terkait dengan ya kegiatan kita lah, atau apa ya, kesibukan kita yang saat ini loh Bu Sugi, masalah PPG. Sebenarnya saya tuh lagi apa ya, lagi bingung, lagi apa ya, pokoknya pengennya tuh ada teman yang untuk tempat apa ya, sharing-sharing seperti ini Bu Sugi. Makanya kemarin saya chat sampean seperti itu. Ya, terkait PPG, terkait guru penggerak, terus ketambahan lagi akreditasi. Iya memang Bu, memang kondisi seperti ini memang cukup menyita waktu kita memang. Terus ini kan kebetulan waktu kita cuma 15 menit ya. Terus Iya. Pengennya Bu Nur tuh kita gimana? Bu Nur nanti mau gimana? Jadi maksudnya pengennya Bu Nur itu setelah kita ngobrol ini, Bu Nur pengen dapat apa dari obrolan kita ini? Paling tidak saya tuh pengennya tuh dapat apa ya, solusi terkait apa yang saya pikirkan ini, terus kemudian hati saya tuh bisa plong gitu loh Bu Sugi. Bisa plong Plong. karena tadi kan menghadapi tanggung jawab yang besar dalam waktu yang bersamaan ya Bu Nur ya. Paling enggak kiat-kiatnya supaya saya tetap semangat gitu. Terus apa ya? Supaya saya bisa melaksanakan semuanya dengan hasil yang baik. Iya. Terus ini kan kita itu kalau CGP kan mulai dari pertengahan bulan bulan Juni ya Bu ya. Terus ketambahan lagi PPG kurang lebih sudah hampir 1 bulan ini ya. Nah, yang selama ini Ibu lakukan untuk mengatasi kegundah gulananya tuh apa Bu? Sejauh Ya, ini? selama ini sih kalau saya sih caranya Bu, apa namanya itu? Dengan cara memanage waktu yang sebaik-baiknya sih kalau selama ini.
kemudian atur pola makan. Terkadang kita tuh kalau sudah capek, sudah pusing, itu memang makannya itu jadi hilang nafsu makannya. Iya, Seperti benar itu. itu, Bu. Terus sharing-sharing sama teman-teman yang lain sih. Iya, soalnya kan kalau sepanjang pengamatan saya, kan selain kita ketemu di dunia maya seperti ini kan ya, namanya tetangga kan kita juga kadang-kadang juga sempat ketemu ya, Bu. Kalau saya lihat ya, kalau dari luar baik-baik saja, Bu Nur ini. Iya, iya Bu. Sebisa mungkin memang saya berusaha untuk apa ya, untuk tidak memperlihatkan semuanya gitu loh. Karena saya di sini punya tanggung jawab juga untuk guru-guru saya, bagaimana mereka tuh harus tetap semangat juga gitu loh Bu. Walaupun toh saya sendiri tuh kadang merasa ya pusing, ya mumet gitu, banyak yang tak pikirkan. Tapi aku Iya, nggak mau guru-guruku kalau saya lemah, istilahnya nggak semangat, gimana dengan guru-guru saya yang lain kan gitu. Jadi iya, pokoknya sebisa mungkin saya harus tetap semangat dan seolah-olah tidak ada beban. iya. Berarti ini ya, Bu ya, apa selama ini yang Bu Nur lakukan itu berusaha untuk mengatasi masalah di dalam diri karena sebagai kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan semangat juga bagi guru-gurunya ya, Bu ya. Iya, Bu. Berarti secara tidak langsung itu guru-guru itu ini ya, memberikan semangat, memberikan pemicu semangat bagi Bu Nur karena mengingat posisinya Bu Nur sebagai kepala sekolah, saya harus semangat karena di bawah saya ada guru lain yang mengharapkan semangat dari saya gitu ya. Iya, benar sekali itu Ibu. Jadi apa ya, guru saya itu selain motivasi saya juga harus menjadi motivasi mereka juga. Kepala sekolah saya semangat, kenapa saya tidak? Seperti itu. Jadi kita sama-sama di situ, kita berjuang sama-sama, berusaha sama-sama, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita laksanakan bisa tercapai semua pada saat ini. Iya, jadi saling menyemangati ya Bu Nur ya. Memang situasinya makin, ya memang seperti inilah situasinya ya. Sama-sama kita hadapi. Kalau kita tidak pintar-pintar membangun semangat dari dalam diri kita sendiri ya repot Bu. Karena kalau menurut saya tuh yang paling bisa menyemangati kita tuh aslinya ya kita sendiri. Jadi ya luar biasa lah Bu Nur ini. Terus ini Bu, menurut Bu Nur itu yang bisa dilakukan untuk keluar dari masalah ini tuh gimana Bu? Maksudnya karena kita kan sama-sama merasakan gitu. Pasti ada up and down-nya lah, maksudnya ada naik dan turunnya ketika kita kadang-kadang kita juga merasa tidak bersemangat, jenuh dengan situasi yang saat ini sama-sama kita rasakan lah ya Bu ya. Jadi yang jalan keluarnya gimana Bu? Yang selama ini Ibu lakukan? Kalau saya pribadi, yang pertama itu saya melihat bahwa di semua apa yang saya lakukan ini adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai pendidik, yang pertama. Terus yang kedua, ada harapan-harapan yang selama ini ingin saya capai, baik itu secara pribadi ataupun lembaga. Nah dari situ Ibu, saya merasa pokoknya saya harus bisa melalui semua PR inilah istilahnya, PR ini dengan baik, dengan maksimal, karena ketiga-tiganya ini bagi saya memang prioritas semuanya, nggak ada yang yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, semuanya itu bagi saya prioritas seperti itu Ibu. Jadi harapan lah istilahnya, harapan saya yang membuat saya semangat. Iya, jadi ini ya Bu ya, punya mimpi yang ingin diraih, jadi
itulah yang bisa memotivasi Bu Nur ya. Iya, betul banget Bu Giarti. Jadi mimpi-mimpi saya itu yang membuat saya semangat. Dan memang ini kita tidak bisa mundur dari salah satu di antara 3 ini, memang ya harus dijalani. CGP penting, PPG penting, akreditasi juga penting. Jadi ketiga-tiganya penting ya Bu ya, dan memang ini udah memang yang harus diterima sama Bu Nur. Jadi ya bismillah, insya Allah pasti bisa ya Bu Nur ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terus terakhir ini Bu Nur, ini kan kita udah ngobrol ya, ngobrolnya curhat ini. Yang Ibu rasakan setelah obrolan santai kita ini apa Bu? Alhamdulillah saya sedikit plong, lega, ada teman curhat, ada teman berbagi tentang unek-unek saya selama ini. Itu sih Bu Sugi. Ya, saya juga senang dengarnya, dan alhamdulillah bisa menjadi teman ngobrol buat jenengan. Jadi teman ngobrol yang baik, insya Allah, tetangga yang baik juga, insya Allah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan jadi baik semua ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Sehat-sehat. Oke. Cukup. Cukup. Sekarang gantian ya Bu Sugi ya. Ya. Oke. Gantian. Assalamualaikum Bu Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Apa kabar hari ini? Kabarnya alhamdulillah sih masih bisa bertahan di titik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana cuacanya hari ini Bu? Mendung atau hujan kah? Mendung dan hujan. Tadi sepulang dari Sukadana sempat kehujanan tadi di Wisilem. Oh iya. Tapi tetap jaga kesehatan ya Bu Sugi ya. Iya, insya Allah Bu. Penting itu. Iya. Alhamdulillah walaupun kita lewat daring, sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Tadi untuk bertemu kayaknya memang sulit, tapi alhamdulillah dengan daring ini kita bisa ngobrol santai, coaching. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan solusi untuk kita semuanya, untuk bisa berbagi istilahnya berbagi tentang pengalaman kita, tentang masalah-masalah kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Kira-kira Bu Sugi kemarin WA dengan saya, ada yang ingin diobrolin, ada yang ingin disampaikan. Kira-kira apa itu Bu Sugi? Iya, ini loh Bu. Ya, kembali lagi, ini kan saat ini ya hampir sama dengan Bu Nur lah, mengikuti CGP yang belum selesai, disusul lagi PPG, belum lagi ANBK yang tidak mungkin saya tinggal. Terus kemarin itu sempat ANBK berbarengan sama PI 4 ya kemarin itu. Terus sama minggu besok UTS Bu, jadi lumayan menyita pikiran. Terus yang dengan semua jujur ya Bu ya, mau tidak mau kegiatan di CGP dan PPG ini kemudian berbarengan dengan ANBK ini, kebetulan kan kelas saya tuh kelas 3, terus yang ANBK kan kelas 5. Jadi konsentrasi saya ngajar itu lumayan terganggu Bu. Itu yang kemarin mau saya sharing sama jenengan itu. Oh gitu. Intinya berarti sampean tuh memang butuh solusi bagaimana caranya supaya apa yang dirasakan Bu Sugi ini bisa terpecahkan gitu ya Bu Sugi ya. Iya, jadi
ternyata menyita perhatian saya gitu Bu. Kalau masalah waktu itu masih bisalah diatasi kalau manajemen waktunya. Cuman saya tuh kesulitan di mengatur, membagi pikirannya itu loh Bu. Jadi ternyata konsentrasi ngajar saya tuh jadi terganggu. Iya, oke, saya tahu yang dirasakan Bu Suki. Akan tetapi di sini juga perlu Ibu Suki ketahui bahwasannya kesehatan itu juga harus penting. Terus kemudian komunikasi dengan rekan sejawat pada saat kita memang membutuhkan mereka itu juga sangat penting bagi Bu Suki, ya. Iya, benar. Jadi ya memang selama ini sih yang dilakukan ketika berbenturan gitu ya Bu ya. Contoh kan kita kemarin pernah ya loka itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita loka. Nah, itu kan mau tidak mau saya harus meninggalkan kelas ya. Alhamdulillah sih Bu ada rekan guru itu yang apa ya bahasanya anak sekarang udah jadi bestie saya gitu ya. Jadi bisalah untuk menghandle anak-anak gitu loh. Alhamdulillah ya, berarti kan di situ memang ada rasa apa ya, rekan sejawat itu ada rasa kolaborasi, empati, ingin membantu gitu. Iya. Tapi untuk rekan-rekan yang lain itu kira-kira gimana Bu Sugi? Atau sudah adakah Bu Sugi sudah adakah apa namanya itu komunikasi dengan beliau-beliau, atau memang mungkin Bu Sugi belum menyampaikan karena kurang enak atau gimana seperti itu? Kalau komunikasi sudah Bu, mereka rekan guru itu semuanya sudah tahu kalau saya mengikuti CGP ini dan berbarengan dengan dapat panggilan PPG, dan memang itu sih Bu, bagi saya tuh intinya tuh komunikasi kita jaga dengan baik, jadinya ketika kita memang dipaksa keadaan untuk meninggalkan kelas itu ya ada yang membantu seperti itu Bu. Oke, iya. Terus selama ini yang dilakukan sama Bu Sugi ketika Bu Sugi menghadapi hal-hal seperti itu, misalkan nih karena kita ikut CGP, kita setiap hari Sabtu kita loka, itu apakah teman-teman hanya teman yang itu yang membantu Bu Sugi dalam hal apa namanya pembelajaran ke anak-anak? Enggak juga Bu, masih ada guru lain yang ya kalau di tempat kami itu yang mana yang sempat duluan gitu loh Bu. Jadi misalnya nih yang biasa membantu saya itu belum sampai di sekolahan atau belum bisa meninggalkan kelasnya, ya diisi oleh guru yang lain seperti itu Bu biasanya. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini masih bisa terkondisikan begitu. Berarti intinya untuk permasalahan Bu Sugi ini hanya terkait tentang bagaimana caranya Bu Sugi membagi waktu, itu aja ya Bu Sugi ya. Membagi pikiran sih Bu, lebih tepatnya membagi pikiran. Jadi konsentrasi saya mengajar itu iya terganggu. Kadang-kadang saya sampai merasa ya Allah nak maafin Ibu ya, jadi jadi perhatian ke mereka itu agak berkurang gitu loh Bu. Oke, berarti fokus ya Bu ya, fokusnya yang kurang. Iya. Terus jadi berkurang. Untuk ke depan itu Bu Sugi, apa yang dilakukan Bu Sugi untuk mengatasi semuanya supaya bisa konsentrasi ketika kita membagi waktu untuk yang lainnya, karena mau nggak mau memang kita harus seperti itu gitu Bu Sugi, dan kita pun nggak bisa membiarkan anak-anak kita itu belajar dengan tidak fokus gitu kan, karena kita tinggal gitu. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan Bu Sugi? Ya, kalau selama ini yang saya lakukan itu ketika sedang dalam kondisi yang nggak fokus seperti itu ya paling lebih menata hati dan pikiran saja Bu. Jadi
Ya Allah, anak-anak ini adalah amanah yang Kau berikan kepada hamba. Paling gitu-gitu aja. Jadi maksudnya bahwa saya itu mempunyai tanggung jawab yang besar dengan anak-anak itu. Jadi ini bukan anak-anak itu bukan apa ya, bukan mainan yang bisa seenaknya saya tinggal atau saya abaikan, itu tidak. Jadi saya menganggap mereka seperti anak-anak sendiri. Jadi saya memang harus tetap fokus. Jadi selama ini ya paling mengolah hati dan pikirannya seperti itu, Bu, yang selama ini saya lakukan. Iya. Dan hal seperti ini bukan kemauan Bu Sugi gitu ya, Bu Sugi ya. Iya. Intinya itu ya. Ini udah memang harus apa? Diharapkan sih, kita sama-sama mengharapkan sebenarnya ya. Cuman ternyata kok datangnya berbarengan gitu ya. Oke, Bu Sugi. Mudah-mudahan apa yang Bu Sugi jadi beban atau pikiran semuanya bisa bisa terurai, dan kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini itu sudah ada yang mengatur. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang diberikan Allah hari ini, kita harus tetap jalani, kita harus tetap syukuri dengan penuh semangat, bismillah. Niat kita baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Seperti itu. Seperti itu. Hal apa yang mendukung Bu Sugi agar Bu Sugi itu tetap semangat, tetap bisa konsentrasi, itu apa, Bu Sugi? Hal-hal yang Bu Sugi gitu. Yang mendukung paling ya kalau di sekolahan itu ya alhamdulillah diberikan rekan-rekan yang pengertian seperti itu. Terus walaupun kadang saya ngajarnya nggak fokus, alhamdulillah itu anak-anak itu Masya Allah sekali gitu. Walaupun hanya 9 orang, tetapi mereka tuh ya, Bu, ya. Kayak tadi ketika saya tadi berangkat ke Sukadana itu sekitar 10:30. Itu kan kelas 3 belum pulang ya, Bu ya. Jadi waktu saya tinggal itu saya pamit. Biasa memang saya jadikan kebiasaan ketika saya ada kepentingan sebelum jam pulang itu saya biasakan pamit ke mereka, Ibu tinggal dulu ya, Ibu ada perlu ke sini. Ya saling mereka, hati-hati ya Bu, gitu, sampai ketemu besok. Itu jadi semangat tersendiri buat saya. Oke. Luar biasa Bu Sugi. Itu alhamdulillah itu udah pembiasaan yang baik lah buat anak-anak kita. Ya. Terus untuk Bu Sugi semoga apa yang diberikan kepada anak-anak pun akan kembali kepada Bu Sugi pribadi untuk kebaikan. Amin. Iya. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan Bu Sugi untuk hari ini? Cukup sih Bu. Cukup dan alhamdulillah sih sudah sedikit plong kok Bu. Perasaannya gimana saat ini Bu Sugi? Lega Bu. Jadi yang tadinya kepala ini rasanya penuh itu udah lumayan enteng Bu. Insya Allah besok lebih semangat lagi. Iya. Oke, kalau sudah plong, alhamdulillah saya juga ikut merasakan plong juga di sini sudah bisa memberikan coaching kepada Bu Sugiyarti meskipun hanya lewat daring ya. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita. Iya, benar itu Bu. Udah, kalau gitu ini mau ada kegiatan lagi Bu Sugi selain coaching hari ini? Sudah cukup atau mau kegiatan yang lain di rumah? Kalau di rumah beres-beres mungkin. Nyuci Bu, belum selesai tadi. Oke, ya udah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Sugi. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu Nur ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Fasil. Yang lain belum paling Bu. Jadi kita belum disuruh balik ke ruang utama. Kita tunggu aja berarti Bu Sugi. Aku tadi itu Bu Sugi, aku tadi itu
awalnya kan aku udah masuk room 4 tuh. Loading, terus akhirnya aku keluar masuk lagi malah ke ruang utama. Pantes kata, ini kok lama bener ya Allah, ini kemana? Masuk ruang utama, akhirnya keluar lagi toh. Akhirnya masuk lagi lewat LMS, baru bisa masuk itu bolak-balik tak coba, masih loading sampai SMS Pak Fasil, aku belum bisa masuk. Mungkin belum di Pak Fasil apa gimana kan, atau sinyal. Mohon maaf ya Bu Sugi ya. Nggak apa-apa. Memang kalau pakai wifi itu gitu ya Bu ya? Sering error loh Bu sekarang tuh, malahan nggak tahu. Apalagi ini cuacanya kayak gini dah. Petang dedet ini udah mau hujan lagi ini. Suaranya jenengan itu ngayun loh Bu kadang tuh. Sering ngayunnya malah. Apa ya? Cuman ini tadi pas kita coaching tadi bagus. Kadang kalau pas lagi di ruang besar itu sering ngayunnya suaranya jenengan itu. Itu ya. Apa ya? Makanya apa wifi itu emang begitu apa gimana? Nggak tahu. Makanya saya tuh emang nggak bisa aja lah, belum kuat lah pasang wifi. Tapi nggak masang wifi juga malah nganu loh Bu, kayaknya malah boros banget malahan. Ya, tapi kan sesudah ini nanti kan ya sudah sih paling. Ya memang mana ini kan 3 hari simulasi ANBK tuh udah entah habis berapa paketannya tuh. Kan pakai HP toh Bu, di sekolahan belum ada wifi. Jadi ya wes lah. Gak apa-apa, mau gimana lagi. Sambil ngecas laptop ini. Gak kuat. Oh ya Bu Sugi, gimana untuk jurnal yang ketiganya sudah divalidasi? Belum, baru kemarin Bu. Alhamdulillah tempatku sudah hari ini. Alhamdulillah. Berapa hari Bu? 7 hari, pas 7 hari, 1 minggu. Lama ya? Udah buat modul ajar? Modul ajar sudah. Tapi ya belum 100% sih, belum 100%. Masih 80% lah, untuk penilaian juga belum aku. Itu, aduh. Apa? Ini kan saya tuh baru ini toh pakai Kumer itu. Jadi banyak yang belum paham. Jadi membuat modul ajar itu gimana? Ada yang bilang modul ajar itu sama seperti RPP. Cuman kalau lihat-lihat di contoh-contoh itu kok kalau RPP itu kan lebih simpel ya Bu ya. Kalau tempatku sih memang kalau mau kita kan sekarang pakai modul ajar Bu Sugi. Memang ada sebagian pendapat itu memang kalau kita sudah bikin modul ajar itu kita nggak bikin RPP. Oh gitu. Cuman kalau kita lihat-lihat di PMM itu memang ada modul ajarnya, terus kemudian kita juga bikin RPP. Jadi kalau SD pakai peta konsep nggak sih Bu? Belum begitu paham loh Bu saya tuh. Terus selama ini kan belum pernah ikut kayak pelatihan Kumer itu belum pernah.
Oh gitu ya. Kalau di TK sih insya Allah sudah hampir 2 tahun ini, apa bahkan lebih ya Bu ya itu ya, untuk Kumer ini. Cuman ya memang masih apa ya? Ya masih itulah ngambang itu juga, belum begitu paham bener ini. Sementara kemarin itu KKG-nya malah yang dibahas PMM. PMM. Di PMM itu juga banyak loh Bu, kalau sampai mau nyari referensi. Di PMM sampai buka yang di perangkat ajar. Oh gitu. Di perangkat ajar, terus sampean pilih apa namanya jenjang pendidikannya di SD, apa SMP, SMA kayak gitu. Nanti di situ banyak sekali modul ajar. Apa namanya contoh-contoh modul ajar itu. Pulang Bu. Oh iya Pak. Gimana? Suruh pulang Bu. Oh, pulang ke room 1. Ruang utama.